Baik, mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-18. Perhatikan mulai ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Dari Kisah Rasul pasal yang ke-18, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya mendorong saudara untuk membaca lagi akan kisah ini. Sebab apa yang Tuhan nyatakan kepada saya sebetulnya belum tuntas rasanya, sehingga saya yakin kalau kita baca berkali-kali lagi akan makin jelas sebetulnya apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Tapi sejauh yang Tuhan buka saja kita akan masuki, dan selebihnya saya mendorong semua kita mengulang akan ayat ini, dan saya yakin saudara belajar banyak dari apa yang kita baca pada hari ini. Kita lihat mulai ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika saya bacakan perikop ini merupakan sesuatu yang sangat menarik sekali, yang mengajar saya akan pertumbuhan seorang pelayan Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Apolos ini lahir dari Alexandria. Alexandria merupakan salah satu kota di Mesir yang cukup besar. Dia seorang Yahudi, dia datang ke Efesus, dan dia mulai mengajar, dan dia mulai menjelaskan, berbicara tentang Yesus Kristus kepada banyak orang yang ada di situ. Nah, saya mau ajak kita melihat beberapa poin penting dalam pembacaan kitab ini. Yang pertama, kalau Anda belajar akan kisah ini, kita belajar bahwa dari segala yang Apolos ini miliki, semua potensi yang ada pada dia, rupanya satu yang masih kurang. Yaitu apa? Dia kekurangan atau dia harus ditambah yang namanya pewahyuan akan Tuhan sendiri dalam hidupnya. Alkitab mengatakan dari semua yang dia miliki, Alkitab berkata, ada satu kata tetapi, di mana firman Allah berkata, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Artinya pewahyuan yang dia dapatkan tentang kebenaran Tuhan itu belum seutuhnya dia dapatkan pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi yang menarik sekali adalah ada dua orang suami istri, hamba Tuhan yang bernama Priskila dan Aquila. Waktu dia mendengar akan Apolos ini, mereka sebenarnya kagum dengan apa yang dimiliki oleh anak muda ini. Dan yang menarik, dua orang ini, suami istri ini, bertindak begitu kebapaan sebagai orang tua, lalu mengajak Apolos ini datang ke rumahnya. Dan firman Allah berkata, lalu mereka itu dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, mereka menjelaskan secara lebih akurat lagi, atau spesifik lagi, lebih detail lagi akan jalan Tuhan. Mereka melihat seseorang yang punya potensi yang luar biasa, tapi keakuratannya masih belum memadai. Dia hanya kenal baptisan Yohanes. Lalu dua orang ini, mereka bertindak begitu baik sekali. Mereka tidak menjatuhkan dia, tapi mereka mengajak dia ke rumah mereka, lalu dijelaskan lebih teliti lagi, lebih akurat lagi, lebih detail lagi akan jalan Tuhan. Apa yang kurang dari hidup Apolos ditambahkan dengan begitu luar biasa oleh Priskila dan Aquila. Dari sini saya belajar mengapa kita perlu sebenarnya bergaul dengan orang-orang
yang memiliki akan pengertian dan pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Disinilah saya belajar, seorang hamba Tuhan dibutuhkan kerendahan hati untuk mau belajar dari orang lain yang tentunya lebih dewasa, lebih matang dari dia, lebih kenal akan jalan Tuhan. Dan dengan kerendahan hati itu kalau Anda baca ayat berikutnya, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Kelak Paulus berkata, ada orang mengatakan dari golongan Paulus, tapi juga ada yang berkata dari golongan Apolos. Dan dia berkata bahwa dia yang menanam, Apolos yang menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Orang ini dipakai Allah dengan luar biasa oleh karena kerendahan hatinya. Seandainya dia berkata, "Hei Priscilla, Aquila, aku ini orang hebat, aku fasih bicara, aku tahu kitab suci, aku punya semangat, aku punya ketelitian, aku sudah luar biasa, aku tidak butuh kamu." Mungkin cerita hidupnya akan berbeda. Tapi orang ini dengan rendah hati, dia mau mendengar penjelasan dari orang lain yang tidak dia kenal sama sekali. Tapi saya percaya rohnya bersaksi mereka orang benar. Lalu Priscilla dan Aquila dengan lebih teliti lagi menjelaskan kepada Apolos akan jalan Tuhan. Kerendahan hatinya yang seperti itu membuat dia bisa meroket maju lebih hebat lagi. Sebenarnya tidak ada kata cukup bagi orang yang sungguh-sungguh ingin kenal Tuhan dan mau belajar dan mau tumbuh di hadapannya. Orang yang berkata cukup, aku sudah cukup, aku lebih baik dari yang lain. Kalau kita memulai hidup kita dengan kalimat itu, tidak ada hal yang lebih baik akan dihasilkan dalam kehidupan kita. Kalau Anda baca, Apolos bukan orang sembarangan. Dia sudah cukup hebat, saudara. Tapi kerendahan hatinya yang luar biasa. Dijelaskan lagi. Dan dua orang ini, Priscilla dan Aquila, kerjaannya itu membuat kemah seperti Paulus. Dia bukan seorang guru besar yang hebat, brilian otaknya. Tapi jelas dia kenal Tuhan lebih dalam lagi dari Apolos. Dan ketika mereka jelaskan, anak muda ini mau terima penjelasannya, saudara. Dan saya mau berkata kepada saudara, kerendahan hati semacam ini jarang dijumpai di mana-mana. Jarang orang berkata ketika dia sudah mulai dipakai Tuhan dan kelihatan brilian sekali, jarang dia berkata, aku mau belajar dari orang lain yang aku tahu lebih daripadaku. Lalu kemudian dia ikuti apa yang dia katakan. Kalau itu ada dalam hati kita, saya yakin kita akan dipakai Allah lebih hebat lagi. Amen, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada pertemuan hamba-hamba Tuhan. Saya nggak sebutkan dari lebih detail lagi akan pertemuan ini. Dalam pertemuan itu, saya diminta untuk menyampaikan akan kesaksian sebagai titik tolak dari pembicaraan, karena subjek yang dibicarakan pada waktu itu adalah tuaian besar. Kita ingin sebetulnya mendapatkan kesimpulan apakah memang benar gereja sudah mulai memasuki masa tuaian besar. Lalu kemudian saya diminta untuk berbicara pertama secara singkat, dan saya menghadapkan kepada sekian puluh hamba Tuhan yang hadir pada waktu itu dua diagram yang kita punya. Diagram pertama, peta pertama itu tentang grafik pertumbuhan jemaat. Yang kedua adalah pertumbuhan atau perkembangan dari persembahan jemaat yang ada pada kita. Saya bicara tentang poin yang pertama, saya berkata bagaimana Allah memberkati kita. Dan sampai sekarang dia terus memberkati. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya syukuri anugerah itu. Tapi kemudian dalam pembicaraan itu saya sampaikan, inilah yang kami alami. Dan itu membuat banyak mereka cukup tercengang dengan apa yang kita alami. Pertanyaan yang saya ajukan pada waktu itu adalah, apakah semua gereja mengalami pertumbuhan yang sama? Kalau betul iya, berarti kita sungguh-sungguh sudah mulai memasuki akan masa tuaian yang banyak dinubuatkan oleh hamba Tuhan itu.
Dan sampai di situ mereka masih biasa, tapi cukup membuat mereka terkesan. Lalu kemudian saya sampaikan akan gambar kedua. Dan itu gambar soal uang. Dan waktu melihat akan lompatan yang ada, itu membuat bungkam. Dan ternyata ada seorang yang berkata begini, ini yang disampaikan begitu bombastis istilahnya. Jadi membuat yang lain tidak berani bicara sama sekali. Dan beberapa hamba Tuhan memberikan analisa dan kemudian beberapa memberikan kesaksian. Cukup panjang lebar sampai acara itu berlangsung kira-kira tengah hari, setengah 1, jam 1 siang. Kami akhirnya selesai setelah 3-4 jam dalam persekutuan pada hari itu. Dan akhirnya selesai tanpa kesimpulan yang jelas pertemuan itu. Kita akhiri dengan makan siang sama-sama. Dan kemudian semua pulang kembali ke tempat masing-masing dalam sejahtera Tuhan dan damai yang nikmatnya luar biasa. Acara selesai, saya kembali ke kantor, kita lihat lagi urusan setiap harinya, dan kemudian saya kembali ke rumah. Hari berikutnya, pagi-pagi Roh Kudus bicara kepada saya. Dan dia mengajukan pertanyaan begini. Apa yang hilang sebetulnya dari pertemuan kemarin? Saya merenung, saudara. Pertanyaannya begini, apa yang hilang dari pertemuan kemarin? Saya suka dengan Roh Kudus caranya ngajar, selalu mulai dengan pertanyaan. Tidak selalu, sering kali itu mulai dengan pertanyaan. Memancing akan hati dan pikiran saya bereaksi, saudara. Tapi dia bertanya begini, apa yang hilang dari pertemuan kemarin? Ketika hamba-hambaku kumpul, ketika engkau menyampaikan kesaksianmu, apa yang hilang dari pertemuan kemarin? Saya bilang, apa ya? Saya nggak nemu, saudara. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Saya nggak nemu. Toh masing-masing bersaksi dan mereka menyatakan apa yang mereka alami, kami berdoa sama-sama, makan siangnya juga enak, dan kita kenyang, pulang sejahtera, tidak ada bantah-bantahan, tidak ada gontok-gontokan, dan masing-masing berjanji bahwa kita akan ketemu 4 bulan lagi dalam persekutuan yang baik. Apa yang hilang sebetulnya? Saya bilang, Tuhan, aku nggak ngerti, apa yang hilang? Dan Roh Kudus berkata sesuatu yang lucu sekali. Dan dia berkata begini, yang hilang adalah mereka sebatas kagum dengan apa yang kalian alami, tapi tidak satu pun yang tanya, mengapa bisa seperti itu? Ganti daripada bereaksi, berkata, ini bombastis sekali. Tidak satu pun yang tanya, mengapa bisa seperti itu? Dan itu sebetulnya butuh kerendahan hati, saudara. Anda mengerti? Kita cenderung kalau melihat orang lain berkembang, lebih maju, lebih diberkati, kita hanya sebatas kagum. Anda lihat seorang pengusaha, anak Tuhan diberkati, gue berkata, wah luar biasa. Kayak iklan obat itu, luar biasa. Itu ya. Lalu kemudian kita hanya berkata, ya itu karunia Tuhan buat dia. Memang anugerah Tuhan buat dia. Buat dia begini. Tapi buat saya kan masing-masing lain-lain. Pribadi kan masing-masing berbeda. Saya berkata itu kesalahan fatal. Seharusnya setiap kali saudara itu datang ketemu orang dipakai Tuhan, diberkati Allah, maju hidupnya, berkembang karunianya, maju kerohaniannya, berkembang usahanya. Saya anjurkan saudara, ajukan pertanyaan ini. Jangan tanya sembarangan, datangi dia. Kalau tidak kenal, kenali dia. Pandang matanya. Ngomong serius, ngomong begini. Jawab saya dengan jujur. Mengapa kamu bisa seperti ini? Kuncinya di mana? Intinya apa? Jangan jawab saya dengan yang lain-lain. Intinya di mana? Kalau dia bisa keluarkan itu intinya. Ingat Alkitab mengatakan iman itu hukum. The law of faith, kata surat Roma. Nah, hukum itu berlaku untuk semua. Betul nggak, saudara? Kalau ini ada hukumnya,
Orang diberkati itu mesti ada, mereka temukan sesuatu di situ dari hidupnya dengan Tuhan. Nah, kalau ini Anda yang tanyakan, kok bisa? Kejar terus sampai engkau temukan kuncinya. Waktu engkau dapat ini, saudara, masuk di hatimu, engkau pulang, ini, hukum ini jadi rema dalam hidupmu. Dan waktu jadi rema dalam hidup saudara, saya jamin saudara akan mengalami hal yang sama seperti yang saudara itu alami. Jadi kalau hanya kagum, wah luar biasa ya, oh hebat sekali ya, oh caranya gini ya, keliru. Suatu hari saya dari Surabaya akan pulang ke Semarang, terlambat berjam-jam. Saya delay, tertunda, hari itu agak lumayan, hanya 3 jam, saudara. Biasanya 4 jam, 5 jam, aku tidak berangkat tanpa pemberitahuan. Hari itu hanya terlambat 3 jam. Dan saya belajar bersyukur dengan apa yang ada. Sementara saya nunggu, tengok-tengok di airport Juanda, saya lihat pendeta Alex Abraham masuk ke ruang tunggu. Rupanya beliau mau ke Jakarta. Dia duduk sendirian, saya samperin dia, saya salami. Pak Alex, dia berkata, langsung dia bilang, ayo duduk-duduk, kita ngobrol. Dan dia mulai cerita soal Betani, dan dia paling semangat kalau cerita Betani. Lalu saya tanya begini, kok bisa? Apa intinya? Dan dia berkata begini, dia cerita, ngomong. Ketika dia cerita, saya kejar terus. Sampai saya bilang, dalam hati saya berkata, aku mau tahu saripatinya sebetulnya. Saya nggak mau dengerin yang lain-lain. Saya mau tangkap saripati. Kebanyakan orang Kristen gini, saudara. Misalnya gini. Kasih contoh ya. Anda punya utang 10 juta. Ditagih utang 10 juta. Oke. Di mana beban Anda harus bayar 10 juta. Datanglah Anda kepada seorang pengusaha Kristen yang diberkati. Yang Anda urus sebetulnya lebih pada gini. Bagaimana saya dapat uang 10 juta? Bukan bagaimana hidupnya kok bisa diberkati. Kita lebih ngurus keperluan kita, materinya, daripada nilai rohaninya. Padahal dengerin baik-baik. Kalau Anda dapat intinya, Anda dapat pancingnya. Anda cari 10 jutanya, engkau hanya dapat ikannya. Digoreng, besok lapar lagi, saudara. Tapi sebagian besar orang Kristen didesak oleh kebutuhan itu. Dia hanya yang perlu adalah memenuhi kebutuhanku hari ini. Akhirnya 10 juta dapat, tapi kau tidak pernah dapat hukum imannya. Hari berikutnya problem yang sama datang. Nangisnya tetap sama kerasnya. Dan tetap sama tidak berdayanya. Tidak mampu menyelesaikan masalah yang sama. Itu karena yang ininya tidak pernah didapat, saudara. Dengar baik-baik hari ini. Apolos rendah hati. Ketika Priscilla dan Aquila memberitahu dia lebih spesifik, indikasinya kuat, dia dengerin baik-baik. Lihat, Alkitab berkata ketika sampai di Akhaya, Alkitab berkata dia jadi seorang yang sangat berguna. Dia jadi seorang yang sangat berguna. Sebelumnya hebatnya luar biasa. Tapi Alkitab tidak berkata dia sangat berguna. Tapi ketika dia dengan rendah hati, dia dengar orang yang sudah ngalami lebih dari dia. Dan dia mau terima apa yang diajarkan. Hidupnya sangat berguna. Amen, saudara. Dan ini kunci dari apa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada hidup orang yang bernama Apolos.
Nah sekarang begini, saya mau ajukan satu pertanyaan pada saudara. Saya minta beberapa orang jawablah kalau Anda ingin jawab. Dan saya akan senang sekali kalau Anda bisa jawab. Anda lihat Alkitabmu lagi. Pertanyaan saya begini, saudara. Apa perbedaan yang sangat mendasar dari hidup Apolos ketika dia sebelum ketemu dengan Priscilla dan Aquila dibanding dengan ketika dia setelah ketemu dengan Priscilla dan Aquila? Saya beri waktu beberapa menit. Baca lagi ayat itu dan jawab pertanyaan saya. Sebab kalau Anda bisa temukan ini penting buat hidup. Perbedaan apa yang paling mendasar? Mungkin Anda bisa temukan lebih dari satu, boleh. Perbedaan apa yang paling mendasar dari hidup Apolos? Perubahan apa yang paling mendasar dari Apolos? Yaitu antara sebelum dia ketemu Priscilla dan Aquila dan sesudah dia ketemu dengan Priscilla dan Aquila. Apa perbedaannya, saudara? Coba jawab. Ada yang mau jawab? Ragu A? Enggak ada ragu A, saudara. Ada yang mau jawab? Ya, Pak Chandra. Oke. Aquila, Priscilla. Tadinya dia mahir. Setelah ketemu, dia rendah hati. Oke. Ada lagi? Ya. Apolos memperoleh kasih karunia Allah. Sebelumnya enggak memperoleh. Tidak disebutkan. Betul juga. Ada yang lain lagi? Ya. Sebelumnya hanya di rumah ibadah, setelah ketemu di muka umum. Betul juga. Ada yang lain lagi? Ya, Amir. Kenapa? Sebelumnya sendiri. Setelah ketemu Priscilla Aquila dengan jemaat, di antara jemaat. Ya, betul juga. Ya, Yofang, Nabi kita. Dibaptis Roh Kudus. Sebelumnya tidak. Interpretasi ya, boleh juga lah. Ya, Pak. Oke, jadi tadinya fasih tok. Sekarang ditambahi, bisa membuktikan Yesus Mesias. Ada lagi? Dua lagi. Tidak ada? Satu lagi. Ya, Pak Bianto. Itu sebelum ketemu. Setelah ketemu? Pak Aquila dan Bu Priscilla. Oke. Satu lagi. Ya, Budiono. Satu lagi. Ya, Roni. Dia tentang apa? Dia tahu tentang teori jalan Tuhan. Oke, dia menghidupi jalan Tuhan. Ada lagi? Ya, Indro. Kenapa? Dia membantu orang yang sudah percaya setelah dia ketemu. Baik, itu semua betul. Sebagian tafsiran, sebagian indikasinya ya. Tapi saya mau tunjukkan sesuatu yang lain buat saudara. Coba lihat ayat 24. Ya. Kalimat kedua dikatakan, seorang yang fasih bicara. Kemudian dikatakan yang kedua, sangat mahir dalam soal kitab suci. Fasih, mahir, kitab suci. Apalagi? Ia telah mengatakan dengan dengan bersemangat. Lalu ngajarnya bagaimana? Teliti. Fasih bicara, mahir, bersemangat, teliti. Hebat kan? Terus ketemu.
Nah, apa yang terjadi? Setibanya di Akhaya, ya 27 kalimat kedua, oleh apa? Kasih karunia Allah menjadi seorang yang apa? Sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Bedanya di sini, saudara. Bedanya adalah sebelum ketemu dengan dua hamba Tuhan ini, yang muncul di Alkitab adalah Apolos yang muncul. Dengan kefasihan, kemahiran, dengan semangat ketelitiannya. Total Apolos. Perubahan yang menyolok adalah penjelasan akan jalan Tuhan itu membuat Apolosnya hilang. Yang muncul siapa? Allah. Bahwa dia berguna. Bahwa dia dipakai luar biasa. Itu bukan karena dia fasih, dia mahir, dia semangat. Bahwa dia berguna. Bahwa dia dipakai luar biasa. Itu bukan karena dia fasih, dia mahir, dia semangat, dia teliti. Tapi karena apa? Kasih karunia Allah. Dengar baik-baik. Ujung-ujungnya semua itu ke situ. Yang saya ngomong pakai istilah saya, hanya lewat. Semua itu kasih karunia Allah. Tadinya yang kuat Apolosnya. Dijelaskan lebih teliti lagi. Apolosnya hilang, saudara. Yang muncul Tuhannya. Dalam hidup kita, kalau Anda tidak nyampe ke situ, saudara masih berkutat di sini. KKR untuk pelajar. Saya lihat sendiri. Dan itu di sebuah sekolah Kristen yang anak-anaknya itu SMP. Memang do ngomong dewe, do guyonan biasa. Tapi nggak sampai ngaco. Dan acara dibuat di gereja. Selalu cirinya begitu, ketika di altar call, maju begitu banyak. Dan mereka pernah nangis di jamaah Tuhan. Hari keempat, giliran saya. Saya sampai sana, yang datang kira-kira 200. Dan kemudian anaknya, saudara, mengerikan. Itu beling, campur dugal, campur, apa lagi ya? Uraan, kampungan, kamso, campur loh, bahasa saya, ngeri sekali. Saya ini sudah bertahun-tahun tidak menghadapi masa seperti itu lah. Minimal sudah cukup lama nggak menghadapi masa seperti itu. Di gereja ini Anda ini wah hebat kayak malaikat semua, saudaraku. Itu susah. Ngomong apa sedikit, ngomongnya terutama kalau cerita kejelekan yang lalu, yang bersaksi, disorai. Ini kan pengikut setan apa pengikut Tuhan? Tapi memang tipikal bocah begitu, saudara. Jadi saya duduk di depan begini, sambil kadang-kadang melu geli, kadang-kadang geleng-geleng, saya sampai bilang gini, saya pernah khotbah di Nusa Kambangan. Residivis kelas kakap, tertib. Sopannya luar biasa. Lagi kok ngimi? Itu ada yang bersaksi, gurunya maju, moto, disorak, saudara. Saya bilang gini, mau khotbah apa begini? Nah, ketemu begini kan susah. Mau apa? Tapi nggak bisa marah, saudara. Sambil saya sembahyang, gitu ya. Tuhan bangunin saya, bangun sembahyang. Saya bilang, Tuhan, aku ini nggak bisa loh. Aku sudah ngerti ini bakalnya ruwet-ruwet ini anak ini. Duduk gitu ya, saya bilang, dulu kamu ya modelnya bodoh. Ya lah. Sekarang ketemu anak begini ya, bodoh. Nah, kamu bisa dirubah. Saya balik gitu, ini mereka yang bisa dirubah. Saya bilang, Tuhan, aku memang pendeta hanya lewat. Pokoknya aku lewat tok ini. Urusanmu. Waktunya nyampaikan firman. Banyak teman-teman, ngomong dewe, saudara. Kalau ketak-ketakan, joro rame. Gak laki, gak perempuan, saudara. Bayangin. Waduh, saya bilang ini hebat ini. Hari keempat dapatnya kayak begitu. Tapi ketika
Saya khotbah paling seperempat jam. Saudara berkata berhenti. Udah mulai doain mereka. Terus saya bilang, siapa yang mau berubah hidupnya? Wah, angkat tangan banyak sekali. Saya nggak yakin ya, sudah angkat tangan maju ke depan. Maju. Dari kira-kira 180 ya. Form yang terima berapa? 150 yang maju ke depan. Sudah. 180 yang datang. Yang maju ke depan 150 orang. Itu termasuk yang waktu khotbah itu masih cengengesan, guyonan, ketak-ketakan. Itu bisa maju, itu nangis di zaman Tuhan. Itu kan cuma lewat tok, saudara. Numpang lewat seperempat jam. Siapa yang kerjain semua itu? Tuhan. Sebab kalau ininya masih kuat, ketemu anak-anak dugal-dugal begitu, Anda mau fasih bicara, ya ngomong, dia mereka juga fasih. Topiknya lain tapi. Anda mahir kitab suci, mereka tidak tertarik. Anda bersemangat, mereka juga semangat. Karepe dhewe. Anda teliti, mereka ngantuk. Mau pakai apa di sini? Coba pakai ini, kasih karunia Allah. Dan saya pulang, saya bilang, memang benar, cuma lewat aja. Anda berkhotbah, bagusnya kayak apa? Lihat orang cengengesan di depan mata saudara. Nggak laki, nggak perempuan. Kalau tega khotbah sudah bagus, saudara. Tegel khotbah itu bagus. Tapi saya berkata, Tuhan, semakin kami ini tidak bisa apa-apa, makin dia kerja luar biasa. Saya dengar respon dari guru dia bagus. Mereka lihat anak-anak di jamaah. Kita sudah di warning, jangan dikristenkan. Oh, tidak. Membawa mereka lahir baru ya, saudara. Ajak mereka kenal dengan Tuhan. Dan itu bukan bagian kita mengkristenkan orang. Agama tidak menyelamatkan. Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ini. Saudara masih di mana? Sudah di sini? Atau masih di sini? Ketika engkau bicara dengan orang yang engkau banggakan apa? Ini apa yang di sini? Kesadaran yang keluar di hati itu apa? Ketika engkau ditanya orang, kamu luar biasa. Kuncinya apa? Engkau mulai khotbah manajemenmu, teknik pembukuanmu, atau hanya dengan mata berkaca-kaca engkau berkata, saat janjani, saat tenang, ya juga, aku tumbuh jelat nopopon. Yang mana? Apolos diajari dari seluruhnya yang keluar Apolos. Priscilla dan Aquila bukan cuma ngotbahi teori, saudara, tapi diajari. Kamu bagus, tambah teliti, diajari. Akhirnya yang keluar apa? Oleh kasih karunia Allah. Ini, saudara. Ini bukan soal penyebutan dan tidak penyebutan, tapi intinya memang dipindah oleh Tuhan. Dari menggantungkan kekuatan dan kehebatan, diubah semua karena kasih karunia Allah. Dan itu bukan dan tidak bisa hanya nempel di pikiran, loh, saudara. Itu harus murni keluar dari hidupmu dan hati. Dan untuk itu Tuhan biasanya mengizinkan semua yang kuat dari hidupmu dibiarkan kandas. Sampai engkau pakai semuanya, kemudian kandas, habis, gak ada apa-apanya. Lalu tiba-tiba engkau tahu itu kasih karunia. Pengalaman soal baptisan. Minggu pagi diumumkan, siapa mau baptis, daftar ke Pak Yos. Tidak ada satupun. Tidak satupun. Minggu sore, saya nggak tahu mesti apa. Mungkin yang tahu bahwa tidak ada orang yang akan baptis, itu punya kesimpulan masing-masing. Makanya jangan cepat menyimpulkan sebelum Anda tahu ujungnya Tuhan seperti apa. Keliru mesti. Sore setelah saya mendoakan beberapa orang yang mau full time itu, Roh Kudus ngomong sama saya, tantang mereka baptis. Biasanya kan terima Yesus, ini enggak.
Oh gitu Pak, suka-suka dia. Oh bagian kita hanya lewat. Corong tok sudah. Dari 0 jadi 26. Siapa yang kerjain? Jelas bukan orang. Kalau pikiran kita kan, undang Yesus dulu masuk dalam hati, baru Pak Marso mulai. Saudara-saudara yang mau dimasuk gini. Gitu. Dia bisa rubah orang seperti yang dia mau. Nah itu Tuhan. Siapa yang kerjakan? Bagian saya Pak, lewat. Ikuti aja apa yang dia suruh. Akhirnya kita sadar, iya itu Tuhan semua, bukan kita. Nah dalam hidup saudara, segala sesuatunya itu bergerak nanti. Kerendahan hatimu penting untuk mengizinkan Allah membawa saudara sampai mengerti semua kata kasih karunia. Buka Kolose pasal 1. Kolose pasal yang pertama. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kolose pasal yang pertama ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi untuk bisa ngerti kehendaknya dengan sempurna perlu hikmat dan pengertian yang benar. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dalam terjemahan lain, kalimat ini berkata begini. As you learn more and more how God works. Ketika engkau belajar lebih dan lebih lagi bagaimana Allah bekerja, you will learn how to do your work. Engkau akan belajar bagaimana engkau bisa mengerjakan akan pekerjaanmu. Dan waktu kita belajar bagaimana kerja, engkau belajar kerja dengan dasar kasih karunia Allah. Dan caranya apa? Engkau mesti membiarkan, mengizinkan Allah membawa kita dalam situasi yang tidak mungkin lagi ditangani secara manusia. Semakin kita sering berhadapan dengan kenyataan seperti itu, semakin luar biasa pengalaman itu akan diberikan, di mana kita sadar, waktu semuanya tiba-tiba jadi baik, kita berkata, jelas ini karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi pengalaman membuat saya bersyukur, saudara. Oh bagus. Kalau perlu ayat kok bacanya, ya toh? Kalau perlu, ya sudah, Tuhan ini biar kerja sendiri, sudah. So what? Mau dikuliahi seminari apa, saudara? Baca 5 ayat aja sudah ribut karena dulu kayak tawon, gembreng kayak tawon. Itu kok bisa bertobat? Heran saya. Ya kalau Tuhan. Saya melihat Allah itu luar biasa. Amen, saudara. Bagaimana follow up-nya itu nanti lain masalah lain. Kita mesti sembahyang lagi, minta hikmat Tuhan lagi. Jadi dalam seminggu ini sudah 957 orang yang memberikan decision untuk didoakan, terima Tuhan Yesus, maju ke depan di altar call. Itu yang kembali ke kita yang formulirnya. Sebagian tidak kembali, menurut saya sudah 1000 lebih yang dibawa ke Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Nanti kelak kalau kita makin pelajari bagaimana Allah kerja, kita akan bisa lakukan pekerjaan kita. Allah kerja dalam dasar kasih karunia. Akhirnya kita kerjakan semua kasih karunia. Tapi ingat, itu bukan konsep, itu pengalaman batiniah kita. Dan itu yang selalu bertentangan dengan karakter daging. Daging kita ini kan terkutuk. Dengan susah payah, dengan berpeluh kamu akan mencari makanan nafkahmu. Jadi kita ini selalu begini, oh kalau kita mau menghasilkan sesuatu, aku mesti kerja keras, mesti berpeluh. Nah itu pertentangannya. Padahal Mazmur 23 berkata apa?
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Setelah itu apa yang pertama dia buat? Iya apa? Loh enak tuh. Nah kita ini baru langkah pertama sudah gagal. Maksudnya kan, ia memberikan kepadaku extra jos supaya kerja. Enggak, ia membaringkan. Nah wong konturunya kok kangelan loh saudara. Tapi itu betul. Orang sudah tengok-tengok tidur, dalam. Mau ini kerja, habis-habis. Ya kan? Bukan Tuhan baik, gembala yang baik. Hal pertama yang dia lakukan adalah, dia berkata, aku gembala, dia jamin kamu tidak akan kurang. Oke Tuhan, aku bersyukur aku tidak akan kurang. Apa yang harus aku buat? Ia membaringkan. Loh, enak, tapi susah lah kita. Sebab gini saudara, karena manusia sudah hidup dalam kutuk, orang selalu berkata, orang yang tidak kerja keras, orang yang tidak begini, tidak begini, adalah orang yang gagal, orang yang begini. Siapa yang bilang? Itu yang berkata adalah kutuk. Ketika Apolos fasih, dia mahir, dia bersemangat, dia teliti. Ternyata ini perlu direvisi. Akuila Priskila panggil ke rumahnya, jelasin lagi sama dia. Dikenalkan kepada pribadi Yesus itu. Lalu munculnya hidup karena kasih karunia. Yesus itu hidup 33 tahun kira. 30 tahun pertama, ngapain dia saudara? Tukang kayu. Nazaret Furniture. Direktur pelaksana Yesus. Presiden direktur Yusuf. Bendaharanya Maria. Kira-kira gitu. Bagiannya apa? Gerasi. Anak Allah. Allah turun kok suruh gitu. Nah gitu memang. Saking biasanya, waktu dia balik Nazaret lagi, orang Nazaret nolak dia. Dia tukang geraji kayu. Bayangin. 30. Tapi itulah dia. 3 tahun sisanya luar biasa. Karena dalam kasih karunia Allah. Jadi bolak-baliknya itu gitu. Saya tidak akan jemu-jemu untuk terus ngajari saudara. Sebab ini penting. Kalau tidak, ini zaman ekonomi berat. Sekali lagi, ini bukan konsep. Ini harus jadi pengalaman batinnya. Makanya ketika dia dibaptis, ini harus jadi pengalaman batinnya kita. Makanya ketika dia dibaptis, ya di Sungai Yordan itu belum khotbah, belum ngajar, belum menyembuhkan orang sakit, belum bangkitkan orang mati, belum disalib, belum bangkit, belum apa-apa, saudara. Bapak sudah berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku apa? Berkenan. Rung kerja sudah berkenan. Enak. Aku maunya itu warkoso kayak budak. Dia salah. Coba lihat. Si bungsu yang pulang bertobat itu, begitu pulang apa yang harus dia lakukan? Kerja, kembalikan kekayaanku yang kau telah hambur-hamburkan itu. Begitukah? Tidak. Begitu pulang kerjaannya apa? Pesta dulu. Enak kan? Tapi si sulung kerja keras, ngomel di luar. Aku blokir diri. Saya tidak ngajari saudara untuk mau enak-enakan. Tapi ini pengalaman batinnya. Ujungnya membawa kita hidup dalam kasih karunia Allah. Itu. Dan itu muncul ketika kita mengalami pengalaman batinnya bahwa kekuatan kita tidak bisa dipakai. Kita akan baca sama-sama Kisah 17 ayat 28. 2, 3. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan, apa? Lihat akan urutannya. Saya akan akhiri dengan ini.
Di dalam dia, kita apa tadi? Hidup. Kita apa? Jangan kebalik-balik. Kita hidup. Bergerak. Sorry. Kita bergerak dan kita ada. Orang dikatakan ada, itu karena dia apa? Bergerak. Yalah. Kalau mayat, ada enggak sebetulnya? Dia sudah tidak ada. Tapi mayatnya ada. Tapi tidak ada. Betul nggak? Waktu Bapak Samuel Elkanah meninggal, saya pas di Jakarta. 1/4 jam sebelum dia pulang, saya masih ketemu. Masih sadar. Dengan Pak Yusak Cipto. Dan masih sadar. Saya ngomong masih bisa. Masih sadar. Tingkat kesadarannya tinggi sekali Pak Samuel. Terus sudah, kami pulang. Akhirnya meninggal. Ketika kami balik ke hotel lagi, agak lama karena saya harus tunggu teman yang antar kami. Sudah dirapikan semua, sudah pakai jas mayatnya. Jenazahnya ada. Tapi orang berkata sudah tidak ada. Sebab sudah tidak apa? Bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena tidak ada kehidupannya. Yang membuat Anda dan saya itu ada kalau engkau bergerak. Tapi dari mana gerakan itu? Ya bisa, mayat digerak-gerakkan. Tapi intinya adalah kehidupan. Yang diinginkan adalah kita ada karena kita bergerak, dan bergerak kita karena ada kehidupan di dalam kita. Kalau Anda mau ngerti prinsip ini, renungin. Karena hidup itu siapa yang memberi saudara? Tuhan lagi. Dan semua kembali ke apa? Kasih karunia. Dari mana ini kehidupan? Dari dia. Sembah. Begitu kehidupan itu muncul, kita akan bergerak. Waktu kita bergerak, orang bergerak, dia ada. Tapi kalau Anda kehilangan kehidupan di dalammu, engkau tidak bisa bergerak. Bisa digerakkan, ya, angkat tangannya. Ya. Gitu kan orang meninggal semua kan begini. Apakah betul meninggal? Aku meninggal ya, terus lipat tangan sendiri gitu. Kan dilipatkan orang. Waktu dilipatkan tangannya bergerak, tapi geraknya dari luar, bukan gerak dari dalam. Dan gerak dari dalam itu yang membuat orang dikatakan dia ada. Tapi gerak dari dalam bukan oleh karena sekitarnya, tapi kehidupan di dalamnya. Dan siapa yang punya ini? Tuhan. Terkasih karunia. Sekali lagi saya berkata, renungkan lagi ya bagian-bagian ini. Ini belum tuntas sebetulnya. Izinkan Roh Kudus mengajar kita. Ya Tuhan, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, ku berikan pujian. Saya membaca satu artikel yang baik sekali. Beberapa tahun lalu ada seorang botanik ahli soal tanaman dari Inggris, namanya Lindsay. Dan orang ini begitu hebatnya sehingga kerajaan atau Ratu Inggris memberi dia gelar kebangsawanan. Dan gelar itu adalah gelar Lord, sehingga dikenal dengan nama Lord Lindsay. Suatu hari Lord Lindsay ini mendapatkan tugas untuk pergi ke Mesir, dan oleh pemerintah Mesir diberi izin untuk masuk ke sebuah piramid
tempat pekuburan raja-raja. Saya pernah ke sana. Dan dia diizinkan membuka suatu peti mati yang isinya adalah mayat yang sudah dibalsam, diawetkan di mumi. Tidak ada orang yang membuka akan peti yang isinya mumi itu sebelumnya. Dia orang pertama yang diizinkan membuka akan peti yang isinya mumi itu. Dan waktu dibuka, ternyata adalah mayat dari seorang wanita yang diperkirakan sudah berumur 3.000 tahun. Rupanya pada mayat itu ketika dikuburkan, ditaruhkan seonggok bunga yang dipegangkan di tangan dari mayat itu. Dan oleh karena proses pembalsaman yang begitu hebat dan penutupan itu begitu hebat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk, bunga itu sebetulnya masih bertahan, tapi hancurnya masih kelihatan wujudnya. Namun ketika dibuka dan udara itu masuk, tiba-tiba semua itu seperti hancur mendadak. Dan waktu Lord Lindsay melihat akan barang yang hancur itu, matanya melihat di antara barang yang hancur remuk itu, saudara, karena dimakan usia. Dia melihat akan beberapa biji dari bunga yang dipegang oleh mumi itu. Dia ambil dengan hati-hati beberapa biji yang umurnya sudah 3.000 tahun itu. Kemudian dengan izin pemerintah Mesir, dia bawa pulang akan biji yang dia temukan di mumi yang sudah 3.000 tahun. Ketika sampai di Inggris, dia buat persemaian dalam laboratoriumnya. Dan dia coba tanam akan biji-biji yang dia temukan di mumi yang sudah 3.000 tahun itu. Dia coba berikan pupuk yang baik, dia berikan air yang cukup, dia atur suhu udaranya yang dia perkirakan sangat cocok dengan kondisi Mesir. Kelembapannya dia atur, semuanya dia atur, tapi intinya dia tanamkan, dia kubur lagi akan benih itu pada tanah. Beberapa saat kemudian, satu hari, dia melihat sesuatu yang aneh. Tanah yang dipakai untuk menanam akan biji itu, tiba-tiba di permukaannya tersembul akan kehidupan. Daun-daun hijau mulai tumbuh. Nah, dengan penuh hati-hati dia rawat betul akan tanaman yang masih muda ini. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian tumbuh jadi tanaman. Orang-orang begitu kagum karena itu biji sudah 3.000 tahun umurnya. Tapi kemudian bisa tumbuh seperti tanaman yang begitu luar biasa. Dan akhirnya keluar akan bunga yang sangat indah sekali. Dan orang-orang berkata luar biasa, karena bunga ini pernah hidup 3.000 tahun yang lalu. Dan biji yang ditanamkan umurnya sudah 3.000 tahun. Dan ketika bunga itu tumbuh dan keluar dengan indah, orang-orang bertanya, Lord Lindsay, engkau beri nama apa bunga ini? Dan orang ini berkata, aku mengagumi seorang botanik dari Swedia, namanya Dahl. Dan menghormati dia, aku beri nama bunga ini dahlia. Salah satu jenis dahlia yang kita miliki hari ini adalah suatu jenis bunga yang pernah hidup 3.000 tahun yang lalu di Mesir. Saudara, kalau Anda ingin mengalami di mana kita itu ada, maka buktinya kita ada, kita bergerak. Tapi gerakan yang diminta itu gerakan karena kehidupan di dalam kita, bukan kehidupan yang di luar. Gerakan karena didorong oleh luar, tapi dari dalam. Bagaimana yang di dalam ini bisa muncul? Caranya satu, yaitu waktu kita mau mati dari semua keakuan kita. Tapi banyak orang Kristen ingin seperti biji yang ditaruh di peti jenazah. Ribuan tahun dikeramatkan orang. Tidak pernah mau tersinggung, tidak pernah mau terhina, tidak pernah mau direndahkan. Ingin dipuja dan dimuliakan dan disembah orang. Dengar baik-baik. Peti mati tidak membuat kita tumbuh. Semakin Anda dikeramatkan orang, semakin tidak pernah mau cepat mati dan semakin tidak ada kehidupan. Semakin kita ingin diangkat-angkat oleh orang,
semakin tidak ada kematian, semakin ditanam habis. Kehidupan itu akan muncul dengan luar biasa. Amen. Oleh karena itu simbol baptisan itu hebat. Itu sebetulnya simbol penguburan. Sejak orang lahir baru, memberikan komitmennya kepada Allah, dia harus ikuti prosesi pemakaman atas dirinya sendiri. Dan itu harus dia pegang sampai dia ketemu dengan Tuhannya. Baru kehidupan Allah dalam kita akan berkembang. Mari angkat tangan, saudara. Hamba mintakan berkat untuk umat-Mu dan kami semua yang hadir. Biarkan kebenaran ini boleh kami terima dalam hidup kami. Dimeteraikan semuanya. Tuhan, Kau lihat kami, angkat tangan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang tangan hidup kami. Pegang tangan hidup kami. Pegang tangan hidup kami, Tuhan. Dan Engkau yang tuntun kami dan Engkau yang tuntun kami. Terima kasih Bapa. Mulai hari ini biarlah kasih karunia Allah yang terus melingkupi kami. Kami hidup dalam kasih karunia Allah yang besar hari demi hari. Bukan lagi dengan kekuatan kami, bukan dengan kefasihan, kemahiran, semangat, ketelitian kami, tapi semua karena kasih karunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan kami berikan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya bagi-Mu segala kemuliaan dan hormat dan sanjungan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua hanya bagi-Mu karena semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus.